Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alfaina dari kelas Biologi E semester 5. Akan memaparkan jawaban dari kuis fisiologi organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki ada follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua, luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Yang ketiga, ada hormon testosteron, termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu memengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang selanjutnya ada hormon estrogen. Salah satu fungsinya adalah mengontrol kesehatan sperma. Selanjutnya, hormon luteinasi atau ICSH dapat memicu produksi testosteron. Sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Yang terakhir ada hormon inhibin, dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma. Soal selanjutnya yaitu bagaimana sih proses spermatogenesis. Proses yang pertama itu dimulai dari spermatogonium, di mana spermatogonium ini memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Kemudian spermatogonium akan mengalami mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer ini kromosom tetap berjumlah 23 pasang. Kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Di spermatosit sekunder tetap kromosomnya 23, tapi dia sudah tidak berpasangan lagi karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Di tahap ini atau di spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 dan hasil dari pembelahannya yaitu spermatid. Spermatid memiliki kromosom yang berjumlah 23 tetapi sama, sudah tidak berpasangan lagi. Nah, setelah ini dia tidak mengalami pembelahan lagi melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Cara menjaga kualitas sperma yaitu dengan berolahraga dengan teratur namun tidak berlebihan. Berolahraga ringan juga dapat membantu meningkatkan kuantitas, pergerakan, dan bentuk sperma. Selanjutnya, batasi asupan kafein. Walaupun menyehatkan, kafein beresiko merusak DNA sperma dan menurunkan jumlahnya. Selanjutnya, penuhi kebutuhan vitamin C. Vitamin C berkontribusi dalam peningkatan jumlah sperma. Yang keempat, hindari paparan zat kimia tertentu. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol selain kafein. Alkohol yang berlebihan pun merusak kualitas sperma, terutama jumlah dan pergerakannya. Alur pengeluaran semen. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarafan simpatis. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiosum. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari orgasme pria. Orgasme pada pria umumnya berlangsung selama beberapa detik. Selama sekali orgasme dapat terjadi sebanyak 10-15 kontraksi. Namun, pria umumnya tidak menyadari banyaknya kontraksi yang terjadi. Pada saat terjadi kontraksi, akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Umumnya, cairan semen keluar paling banyak pada saat kontraksi pertama dan kedua. Volume semen yang keluar dari penis cukup bervariasi antara 1 ml sampai 10 ml. Gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada hernia inguinal. Ini adalah kondisi di mana dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua ada hidrokel.
Penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Selanjutnya ada balanitis. Ini adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis, kepala penis. Kondisi medis seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Selanjutnya ada kanker testis. Kanker testis adalah kanker yang jarang terjadi dan cenderung mempengaruhi pria berusia antara 15 dan 35 tahun. Gejala kanker testis yang paling sering ditemukan adalah pembengkakan atau benjolan yang tidak nyeri di salah satu testis atau perubahan bentuk atau tekstur buah zakar. Selanjutnya, yang terakhir, pembengkakan skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang berisi testis, bentuknya menggantung di belakang dan di bawah penis. Skrotum juga mengandung saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan sebagai mengontrol suhu testis. Terima kasih. Sekian pemaparan jawaban kuis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.